Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Izin kali ini Bapak Ibu, admin ingin menyampaikan satu informasi ya dengan keluarnya regulasi terbaru di mana Bapak Ibu Permen RB telah mengeluarkan peraturan nomor 6 tahun 2024 di mana di dalamnya adalah salah satunya memuat persyaratan terbaru calon ASN baik itu CPNS maupun P3K di tahun 2024. Nah, berikut syarat dan prosedurnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti disimak sampai selesai. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 nih Bapak Ibu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara Bapak Ibu. Ini rujukan kita pada paparan kita kali ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan di pasal 23 Permen RB nomor 6 tahun 2024. Di sini di ayat 1 ya Bapak Ibu ini memuat tentang persyaratan dan prosedur untuk melamar menjadi ASN baik itu untuk P3K maupun CPNS. Di huruf A ya Bapak Ibu untuk PNS ya, usia paling rendah 18 tahun ya dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Jadi untuk PNS itu usia yang rendahnya sekali lagi 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun. Kemudian yang huruf B-nya Bapak Ibu, ini untuk pasal 23 persyaratan huruf B untuk P3K usia paling rendah 20 tahun ya paling rendahnya dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Artinya begini Bapak Ibu, untuk P3K ini usianya 1 tahun sebelum pensiun. Contoh misalnya untuk jabatan fungsional, guru misalnya, nah ini usia 60 tahun ya pensiunnya. Berarti ini umur 59 tahun masih bisa melamar pada saat melamar P3K. Kemudian untuk yang teknis ya, ini kalau usianya 58 tahun, maka batas paling tinggi berarti usianya adalah 57 tahun. Itu masih bisa melamar. Ya, begitu Bapak Ibu untuk yang P3K gitu Bapak. Kemudian yang huruf C tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum. Ini 2 tahun ya atau lebih ya. Minimalnya 2 tahun atau lebih. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, ya atau permintaan sendiri, tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian, dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Jadi pokoknya yang pernah bekerja baik itu di sebagai ASN maupun TNI Polri termasuk pegawai swasta. Jika diberhentikan tidak dengan hormat maka tidak berkenan ya atau tidak boleh di sini barangkali begitu bahasanya ya tidak pernah atau tidak boleh untuk mengikuti tes ASN sebagai ASN. Ya, di sini bahasanya tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat tapi ya. Kalau berhentikan dengan hormat Pak pasti ya boleh ya. Ini pengecualian. Kemudian yang huruf E-nya tidak berkedudukan sebagai calon PNS, kemudian PNS, prajurit TNI atau anggota kepolisian. Tidak menjadi anggota pengurus partai politik, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Ya Bapak Ibu, karena di setiap instansi mungkin ada yang berbeda, tidak selalu S1 mungkin ya. Seperti misalnya untuk jabatan-jabatan tertentu bisa oleh D3 atau bahkan mungkin SMA ya. Jadi memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Lalu memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu, kemudian sehat jasmani dan rohani, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kemudian ada persyaratan lain di sini sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Lalu ayat 3-nya, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K
dengan memperhatikan masa kerja perjanjian kerja. Nah, ini juga nanti jadi bahan pertimbangan ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat 4-nya, ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pak ditetapkan oleh menteri. Dan yang tidak lupa ini Bapak Ibu di pasal 25 ya, bahwa ayat 1 pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCASN Bapak Ibu ya, sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Jadi dilakukan secara daring melalui laman SSCASN. Dan ayat 2-nya pasal 25 ini pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Nah, itu Bapak Ibu persyaratan terbaru terkait dengan telah atau akan segera dibukanya ya seleksi CPNS P3K di tahun 2024 ini. Dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Reformasi Birokrasi ini nomor 6 tahun 2024, maka ini pertanda akan sebentar lagi segera dibuka Bapak Ibu pendaftaran calon ASN baik PNS dan P3K. Ya, kita tunggu saja dan disiapkan dari sekarang segala sesuatunya termasuk dokumen-dokumen penting yang nanti akan dibutuhkan pada saat seleksi. Demikian yang dapat admin bagikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.